Kalian pernah ngerasa nggak udah kerja setengah mati, tapi kok kayaknya hidup kalian stuck di sana-sana aja? Atau mungkin ketika kalian lagi menghadapi masalah yang sebenarnya itu kecil, tapi seakan-akan langsung hidup itu kehilangan arah dan nggak tahu harus kemana. Banyak banget orang yang mikir kalau self-development itu sekedar gimana caranya supaya cepet jadi kaya ataupun sukses. Padahal menurut gue ada 3 pondasi utama yang membuat seseorang menjadi orang yang tangguh. Yang pertama, purpose atau tujuan hidup. Yang kedua, mengendalikan ego. Dan yang ketiga, mindset. Di episode The Inner Circle Special 100.000 subscribers kali ini, gue mau share beberapa insight yang udah gue dapetin, yang mungkin bisa bermanfaat untuk kalian sebagai anak muda, supaya bisa jadi lebih maju dan lebih sukses. Tapi sebelum itu, gue mau ucapin thank you untuk support yang udah kalian berikan, sampai kita bisa nyampe di titik 100.000 subscribers. Tanpa lama-lama lagi, siapin catatan kalian, karena gue yakin banyak insight-insight menarik yang bakal kalian dapetin hari ini. Yang pertama, bangunlah purpose hidup kalian di saat titik nol. Kalau ngomongin soal daya tahan ketika lagi diuji, salah satu narasumber The Inner Circle, Dr. Ita, punya cerita yang menarik banget. Justru ketika kita nggak punya purpose gitu kan ya, akhirnya mudah menyerah gitu ya. Nah makanya kita nggak munafik ya, hidup pasti butuh uang ya gitu. Tapi kalau hanya the only one reasonnya buka apapun gara-gara uang, kayaknya ujiannya itu nggak cukup untuk membuat kita bangkit lagi. Karena apa? Karena ya udah, kadang bisa jadi uang rugi, waktu habis, tapi nggak dapat apa-apa. Tapi ketika kita punya purpose, kita selalu berhitung, jangan berhitung sama manusia, tapi selalu berhitung sama Tuhan. Ya purpose itu ya purpose itu sebagai bentuk rasa syukur atas anugerah kehidupan. Bagaimana kita mengembalikan kepada Tuhan, karena kan Tuhan juga sebaik-baiknya manusia adalah yang paling banyak menebar manfaat. Dari ditipu miliaran rupiah sampai kliniknya terancam tutup, ada satu hal yang buat Dr. Ita nggak menyerah, yaitu tujuan hidup yang nggak cuman mengejar uang. Ya, pertama sih purpose ya. Itu ya, pastikan ya purpose kita itu apa gitu ya. Dan saya selalu berhitunglah sama Tuhan. Karena menarik kalau berhitung manusia, 1 tambah 1 sama dengan 2. 2 tambah 2 sama dengan 4. Terus ada musibah 10 minus. Ya, kalau berhitung sama Tuhan itu 1 tambah 1 bisa 70, bisa unlimited. Nah, kalau tadi kita ngomongin soal tujuan hidup ketika lagi ada di titik nol, kebalikannya juga mungkin terjadi. Salah satu tamu kita, Ko Adit, bercerita tanpa adanya tujuan hidup, ketika semua kesuksesan finansial sudah didapat pun, depresi juga bisa datang. Jujur aja, semenjak udah kebeli apartemen nyokap, rumah sendiri, mobil, setahun jalan-jalan ke luar negeri berkali-kali bro, gue gak punya tujuan hidup. Hidup gue kayak orang kosong. Di level ekstrim sampai saking gue ngerasa kosong, sampai kepikir kayak gue apa lagi gue hidup. Padahal itu posisi hidupnya udah jauh lebih enak ketimbang yang dikontrakan itu. Jauh lah bro, udah kebeli rumah tunai, kebeli apartemen tunai, nggak pakai kap, itu udah lunas bro, rumah ya, maksud gue kepikirannya itu udah different level, kayak mungkin di pada saat itu kepikirannya, aduh hidup kok susah banget sih. Nah lucunya waktu gue nggak ada duit, gue nggak berani kepikir begitu karena nggak mau tahu. Pokoknya gue setiap bangun pagi, lu tahu deh nih bedanya orang depresi sama nggak depresi bro. Kalau orang nggak depresi bangun pagi otak kosong. Kalau orang depresi bro, gue bangun pagi, itu udah langsung 0,5 detik gitu langsung kepikir kontrakan, uang sekolah adik, langsung bro. Itu lu bangun pagi, hal pertama pikiran lu langsung listrik belum dibayar, uang sekolah nunggak 2 bulan. Langsung mikir gitu bro. Gak ada kepikir mau mati apa, gak boleh mati bro. Pas gue udah ada semua, gue pikir kayak gue gak ada tujuan lagi. Hidup gue rasanya bener-bener kayak nih, lu kebayang gak? Dulu lu kerja semangat banget, gila-gilaan, pacu diri lu karena lu tahu di belakang ada anjing ngegigit lu bro. Anjing mau ngegigit lu nih, lu harus lari. Sekarang udah gak ada anjingnya lagi. Terus lu kayak udah gue gak mau lari lagi lah, gue mau tidur aja. Tidur dalam artian gue tidur tuh tidur selamanya aja udah. Ya udah berhenti aja. Gue tahu itu kan kacau banget kan. Gue kan sekolah filsafat teologi bro. Masa mikirnya kayak gitu kan. Tapi itu faktanya di otak gue mikirnya kayak gitu bro. Gue cerita ke istri gue nangis bro. Zaman depresi gue itu istri gue cuma nemenin gue. Tau gak buat ngedistract pikiran gue. Main kartu remi berdua bro. Kalau gue main kartu remi, gue ngedistract tuh pikiran gue tuh. Main kartu remi, gue gak mau cek handphone. Gue cek handphone tuh sehari 1 kali doang. 5 menit gue cek, chat penting gue balas, habis itu gue gak mau cek lagi.
Nah, gue udah ada penghasilan, jadi karyawan jalannya. Cuman karyawan gue stres juga bro. Ada satu tim gue yang bilang, oh Mas Adit, dia jadi kalau kontak gue kan nggak bisa. Akhirnya dia kontak istri gue lewat istri gue gitu. Gue bener-bener, wah kayak punya bos tapi nggak punya bos gitu. Bosnya entah kemana gitu. Itu pokoknya bisnis juga goyang lah bro. Gue udah nggak mau pikir. Gue juga nggak tahu kenapa bro. Kalau andai kata gue tahu kenapa gitu, gue udah ada solusinya. Nggak tahu bro, kenapa begitu. Sampai di titik akhirnya gue nemu bro. Kayaknya gue harus ada goal, harus ada gawang, harus ada tujuan nih buat gue jalan. Berarti sukses atau berhasil itu adalah sesuatu yang bukan sesuatu yang lu pelajarin dari luar, tapi udah ada di dalam diri lu. Kalau burung aja sukses berenang, kalau burung aja sukses terbang, ikan sukses berenang, pohon sukses tumbuh. Manusia sukses tuh seperti apa sih? Berarti manusia yang memenuhi tujuan hidupnya. Masa sih burung diciptain yang di atas buat terbang, ikan buat berenang, pohon buat bertumbuh, terus manusia ngerasa gue nggak tahu bang, gue kenapa diciptain ya? Dia nggak tahu tujuannya dia buat apa. Dunia yang ideal buat gue, utopia gue adalah dunia di mana semua orang tahu apa tujuannya pencipta ciptain dia. Hanya dengan tahu dan menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada penciptanya, sukses itu udah ada di dalam diri dia bro. Dan semua orang pasti bisa sukses. Sukses tidak harus naik mobil Ferrari. Sukses tidak harus punya uang 1 miliar. Sukses tidak harus kaya raya. Tapi sukses pasti tidak ngerugiin anak lu. Sukses pasti tidak bikin malu keluarga besar. Sukses pasti tidak nyakitin pasangan hidup lu. Sukses itu pasti berdampak buat orang lain. Dari ngobrol dengan beberapa tamu di The Inner Circle, gue bisa simpulkan kalau kesuksesan finansial atau material itu cuman angka doang. Kalau pondasi diri masih lemah, dikasih kegagalan dikit, ya langsung hancur. Dan ketika dikasih rezeki, hidup malah akan terasa hampa. Purpose atau tujuan hidup kita lah yang akan menjadi arah tujuan atau kompas untuk hidup kita, mau kita lagi berada di titik terendah ataupun lagi di puncak kejayaan. Poin kedua yang mau gue share hari ini adalah tentang self-mastery atau mengontrol ego. Setelah kalian punya purpose atau tujuan hidup, menurut gue challenge berikutnya adalah mengendalikan diri kalian sendiri. Di zaman sekarang kita selalu dituntut untuk terus scale, terus menjadi makin besar, dan mengejar uang tanpa batas. Tapi salah satu tamu kita, Ko Glenn, punya pendapat yang menarik banget nih tentang pentingnya batas cukup untuk menjaga kedamaian pikiran kita. Daniel Kahneman, lu tau gak yang bikin Thinking Fast and Slow? Dulu dia pernah bikin riset di Amerika, berapa jumlah uang yang kalau lu lebih gede lagi nggak worth it sebenarnya. Pusingnya nggak worth it, nggak bikin lu lebih happy secara signifikan. Itu ada. Dia bikin penelitian 2 kali. Satu tahun 2004 kalau nggak salah, satu lagi tahun 2023 kemarin. Jadi ada X dolar di mana lu udah optimum happy-nya di situ. Lebih tinggi lagi bisa lebih happy tapi nggak sesignifikan sebelumnya. Kayak misalnya nih, sebelum angka tersebut tiap kali duit lu nambah 3, happiness lu tambah 7. Berarti kan jauh dong, timpang dong. Tapi di atas angka itu duit lu nambah 10, bukannya makin happy, makin stres, makin jeblok. Makin jeblok, bener. Oh, berarti apa momen yang bikin maksudnya kok bisa Koko sadar hal tersebut? Ini nggak banyak loh orang yang bisa notice sampai ke sana gitu loh. Mana ya, mungkin gue tipe orang yang memang mikirnya sebelum terjun apa-apa gue mikirnya holistik dulu gitu. Jadi gue akan ada beberapa bisnis, gue jujur bisnis jarang gagal. Oke. Tapi gue buka bisnis tuh dikit tapi jarang gagal. Kenapa? Karena gue mikirin hal-hal pahit-pahitnya. Tiap orang kalau misalnya Glenn bisnisnya oh ya gue hitung dulu, ini gue pusing gak ya, tambahin ini pusing gak ya, gue masih bisa happy dengan kondisi gue yang sekarang gak ya, oh makin pusing, worth it gak ya duitnya, aduh kayaknya enggak deh gitu. Jadi gue mikirin sampai ke situnya. Kalau gue ngerasa oke, ini worth it nih, baru gue terjun. Oh, ini pas banget sih. Jadi ya itu ya, akhir-akhir ini gue juga lagi banyak kepikiran seperti itu kok. Jadi mungkin dulu gue menghitung something itu dari potential gain-nya doang. Tapi sekarang gue masukin variabel baru ke hitungannya, yaitu adalah seberapa pusing sih gue harus pusing seberapa banyak gitu untuk potensi ini. Kalau terlalu pusing, walaupun duitnya banyak, udahlah, gak usah deh, masih ada yang lain-lain kok yang gak pusing gitu ya. Bener.
Benar. Dan kalau ngomongin pengendalian diri, itu juga termasuk bagaimana cara pandang kita terhadap diri kita sendiri. Di salah satu episode The Inner Circle, Ko Samuel share kalau musuh terbesar perkembangan diri kita itu bukan orang lain, tapi fixed mindset yang kita punya. Bahwa ternyata kita itu punya dua pilihan. Kita mau pakai fixed mindset atau growth mindset. Ya. Sebenarnya kita itu punya growth mindset. Artinya apa? Kita masih bisa berubah dan berkembang. Kenapa? Karena otak kita, sel-sel otak kita itu ada yang namanya neuroplasticity. Yang dimana otak kita itu dengan cerdasnya berusaha untuk membuat koneksi antar neuron agar kita makin paham sesuatu. Even waktu kita ngobrol seperti ini gitu ya, itu otak kita aktif banget kan, gitu loh. Nah, problemnya adalah karena satu dan lain hal ya, mungkin ada orang yang tidak terlatih untuk neuroplasticity-nya gitu ya, jarang mikir, nggak mau mikir gitu ya, sehingga kita melihatnya capacity-nya limited gitu. Padahal tapi sebenarnya by design manusia itu luar biasa. Ya, makanya gue suka banget baca-baca buku tentang neuroplasticity gitu ya. Karena by design tuh kita luar biasa. Kitanya aja yang melimitasi diri kita sendiri atau melimitasi orang lain. Oke, contoh. Waktu zaman dulu ya, sebelum COVID ya, setiap kali nyokap gua minta tolong gitu kan, tolong dong kirimin kontak orang ini lewat WA. Dia bingung sebagai orang tua gitu kan, mama gaptek nih gitu kan. Gua melimitasi kemampuan nyokap gua. Maka yang gua lakukan adalah gua ngerjain sendiri. Sini, saya kerjain. Oke. Sehingga nyokap gua nggak pernah belajar. Alhasil dia nggak akan pernah bisa. Betul ya. Tapi waktu COVID karena semua orang dipaksa untuk do digital gitu ya, gue kaget. Setelah beberapa saat COVID, nyokap gue ngapain tuh? Ternyata dia bisa buka Zoom sendiri untuk arisan. Sih, ternyata bisa gitu loh. Tapi gue yang selama ini melimitasi. Cuman bedanya adalah ada orang yang cepat diajarin, ada orang yang lama diajarin. Oke. Gitu. Jadi gue tetap percaya semua orang bisa berubah. Problemnya adalah kita compete with time. Kesimpulannya, musuh terbesar diri kita sendiri itu belum tentu orang lain atau keadaan, tapi ego atau batasan pikiran kita sendiri. Pengendalian diri itu tentang keberanian bilang cukup ke diri kita, sekaligus punya kerendahan hati untuk membuang fixed mindset yang ada di pikiran kita. Dan di poin ketiga hari ini, gue mau bahas tentang mindset dan pengembangan kapasitas diri. Karena mau sebaik apapun purpose kita atau secerdas apapun kita, kalau aksi kita untuk mengeksekusinya nol, hasilnya tetap akan nol. Di salah satu podcast The Inner Circle, Bro Dios menjelaskan bagaimana dia belajar dari negeri China tentang etos kerja, fokus, dan juga disiplin. Yang mana ini bisa jadi pembeda utama di dunia kerja atau dunia bisnis di zaman sekarang. Ya mungkin daya fokus tuh mungkin harus ditingkatkan. Etos kerja itu harus diperbaiki dari kita sendiri ya. Gue kasih contoh ya, misalkan di China tadi kan gue bilang jam 8 mereka kerja, jam 12 istirahat, jam 1 kerja, jam 5 pulang. Gak ada tuh di tengah-tengah mereka keluar untuk rokokan dulu, ngopi dulu, main ML dulu. Gak ada, beneran gak ada. Gue gak pernah ketemu selama gue 6 tahun di sana. Tapi mereka ketika istirahat, mereka beneran rokokan, mereka beneran ngopi, mereka beneran tidur. Jadi patuh pada waktu. Itu yang mungkin bisa kita contoh, yang bisa kita terapkan juga. Kalau etos kerja kan mungkin perlu bertahun-tahun lah untuk berubah habit dan lain-lain. Yang perlu ditambahkan itu adalah berani matinya itu dulu. Itu yang gue admire banget sama orang China. Lu ke pabrik nih, lu minta sesusah apapun pasti dijawab bisa. Untuk merangkum video ini, menurut gue ada 3 hal yang bisa bikin kalian berkembang setiap harinya. Yang pertama, kalian harus punya purpose hidup supaya kalian tahu apa sih alasan kalian bangkit kembali ketika jatuh. Yang kedua, kendalikan ego dan juga diri sendiri. Tahu kapan harus merasa cukup dan tahu kapan sebenarnya kita itu lagi dibatasi oleh pikiran kita sendiri. Dan yang ketiga, bangun mindset dan fokus di eksekusi. Karena hasil nyata itu dibawa orang-orang yang memang memberikan tindakan nyata. Coba dari beberapa poin yang gue share tadi, poin keberapa nih yang paling menampar dan relate dengan kondisi kalian sekarang? Coba tulis di kolom komen, gue pengen baca cerita kalian ya. Dan terakhir, jangan lupa subscribe ke channel ini supaya gue makin semangat sharing insight-insight menarik seperti di video ini. I'll see you on the next episode.